Waalaikumsalam dok. Ya, perkenalkan Bu, saya Dr. Andi Mutia Armus yang bekerja di rumah sakit ini. Boleh saya tahu namanya Ibu? Boleh. Ya. Nama saya Ayu dok. Usianya berapa Bu Ayu? 45 tahun. Pekerjaannya apa Bu Ayu? Sekretaris dok. Di mana kita tinggal Bu? Di BTP dok, Tamalan Jaya. Oh iya. Jadi kita akan melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaannya itu dinamakan pemeriksaan gait dan pemeriksaan vertebra. Di mana pemeriksaan gait kita melihat gaya berjalannya ibu yang dinilai dari pada saat ibu berjalan kepalanya, kita nilai, kemudian kita nilai bahunya, kemudian kita nilai pergerakan pada saat berputar setelah berjalan, kemudian kita nilai dari ayunan tangan dan ayunan kakinya pada saat melangkah. Dan postur tubuhnya ibu pada saat berjalan kita nilai, yaitu dinamakan pemeriksaan gait. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya dinamakan pemeriksaan vertebra, di mana pemeriksaan vertebra ini kita menilai apakah ada kelainan pada tulang belakangnya ibu. Nah, kita menilai apakah ada bentuk yang lain seperti kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kita melihat deformitas, edema, hematom, dan adanya apakah ada atrofi atau tidak. Nah, untuk kedua pemeriksaan ini ibu bertujuan untuk menegakkan diagnosis dari keluhan-keluhan yang ibu rasakan setelah proses anamnesis. Semakin cepat kita melihat hasilnya, semakin cepat pengobatan yang kita berikan dan sehingga ibu bisa sembuh kembali. Nah, semua informasi yang ibu berikan akan saya jaga sebagai privasi kita sebagai pasien dan saya sebagai dokter. Nah, nanti mungkin saya suruh ibu buka baju, ini berfungsi untuk melihat tulang belakangnya ibu secara lebih detail. Bersedia Jiki Bu? Sedia dok. Tapi saya mungkin tanda tangan di sini. Ya. Nah, saya siap-siap dulu di Bu. Kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian memakai red spoon. Silakan Ibu berdiri. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan gait ibu. Ibu bisa berjalan sekitar 2 meter, kemudian kembali. Saya akan mulai gaya berjalan ibu. Silakan Ibu dimulai. Ya, oke. Jadi pemeriksaan gaitnya ibu normal, gaya berjalannya dari atas sampai bawah, mulai dari kepalanya simetris, bahunya berjalan dengan baik, pergerakannya, kemudian ayunan tangan dan ayunan kakinya sudah berjalan dengan baik, postur tubuhnya saat melangkah juga dengan baik. Kemudian kita melakukan pemeriksaan vertebra ibu, bisa kayak seperti ini. Nah, untuk pemeriksaan vertebra ini kita menilai dari sisi lateral atau samping, kemudian kita nilai dari sisi anterior atau depan. Pertama-tama kita menilai dari keadaan umum dari cervicalnya, kemudian kita melihat dari torakal, lumbar, dan sakral. Kemudian kita mulai dari samping apakah ada kelainan bentuk seperti kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kemudian kita lihat dari sisi depannya apakah dari cervical, torakal, dan lumbar serta sakral tidak ada kelainan atau ada seperti tanda-tanda peradangan seperti adanya edema, hematom, dan scar. Apakah ada deformitas pada tulang belakangnya ibu? Setelah saya amati ini tidak ada kelainan bentuk dan tidak ada kelainan yang menandakan penyakit pada tulang belakangnya ibu. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan range of motion atau bisa disebut dengan ROM. Nah, ini range of motion itu atau ROM berfungsi untuk menilai apakah ada nyeri pada saat bergerak, apakah terbatas pergerakan kita pada daerah-daerah tertentu. Bisa Jiki Bu, bersedia Jiki? Sedia dok. Kemudian kita menilai dari ROM pertama yaitu ROM cervical. Nah, untuk ROM cervical sendiri, Ibu bisa ikuti saya Ibu. Bisa begini Bu. Tunduk Ki. Kemudian kita naikkan kepala, apakah ada nyeri kita rasa pada saat
gerak. Tidak ada dok. Kemudian kita miringkan kepala tak ke kanan seperti ini. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak ada dok. Kemudian sebelahnya, Bu, apakah ada nyeri? Tidak ada. Kemudian kita miringkan kepala seperti ini. Nyeri, Bu? Tidak dok. Kemudian sebelahnya lagi, Bu. Nah, ini untuk pemeriksaan rom cervicalnya tidak ada kelainannya, normal. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya itu rom thoracolumbar. Untuk rom thoracolumbar, kita menilai apakah ibu bisa mengambil pulpen ini dengan menunduk. Silakan Bu mengambilnya. Nah, ibu dapat mengambilnya. Jadi kemudian pemeriksaan selanjutnya ikuti gerakan saya, Bu. Bisa ki begini. Apakah ada nyeri? Tidak ada dok. Kemudian sebelahnya, Ibu. Tidak ada dok. Kemudian kita letakkan tangan dan kaki tangan seperti ini. Kemudian berputar ki ke arah kanan. Ada nyeri, Bu? Tidak dok. Kemudian terbaliknya. Nah, ada nyeri, Bu? Tidak dok. Tidak ada nyeri, Dek. Jadi untuk pemeriksaan dari range of motion dari thoracolumbalnya Ibu normal. Tidak ada nyeri pada saat melakukan pergerakan dan tidak ada nyeri pergerakan terbatas. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan sensoris dan pemeriksaan motorik. Untuk pemeriksaan sensorik ini untuk menilai apakah adanya nyeri dan kelainan saraf dari sensoris, pergerakan rangsangan sensorik dan motoriknya Ibu. Jadi nanti saya akan melakukan perabaan beberapa tempat di tubuhnya Ibu. Ibu bisa bilang kepada saya jika Ibu tidak merasakan pada saat saya sentuh. Mengerti Diki, Bu? Mengerti dok. Kemudian kita lanjutkan Midi pemeriksaannya. Ibu bisa menghadap seperti ini. Kita mulai pemeriksaan dari rangsang sensoriknya. Dan setelah kita rasa ini seperti ini, Bu. Rasa dok. Ada pergerakan. Ada. Kemudian seperti ini. Rasa. Ada tangan sebelahnya kita rasa, Bu. Rasa dok. Kemudian kita rasa. Iya. Ini kita rasa. Iya. Kemudian kita rasa tadi yang sebelah sini, Bu. Iya rasa dok. Kemudian ada kita rasa sentuhan. Iya. Kemudian buka-buka kaki tak sedikit, Bu. Kita ada rasa gerakan. Ada dok. Kemudian seperti ini, Bu. Ada dok. Ada? Ada. Jadi kita rasa semua nih. Iya dok. Nah, untuk pemeriksaan sensoriknya itu Ibu sudah normal hasilnya, di mana rangsangannya sudah terangsang dengan baik, mulai dari pergerakan tangan dan kakinya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan motorik. Nah, pemeriksaan motorik ini juga untuk menilai apakah ada kelainan saraf dan apakah impuls saraf rangsangannya bekerja dengan baik. Bersedia Diki, Bu? Sedia dok. Kemudian silahkan duduk Ibu. Untuk pemeriksaan motoriknya ini ikuti pergerakan yang saya lakukan ya Ibu. Apakah Ibu bisa begini? Kita gerakkan telapak tangan kaki kita seperti ini ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ibu jarinya lagi Bu. Naik, turun ibu jarinya. Kemudian yang sebelahnya lagi Bu. Apakah bisa naik dengan full? Tidak ada nyeri Bu? Tidak ada dok. Kemudian turun. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada. Kemudian ibu jarinya bisa kita kita naikkan ke atas, turunkan ke bawah. Nah, itu normal ya Bu. Iya. Kemudian kita rangsang motorik tangannya. Tangannya seperti ini Bu. Kita menggenggam erat, terlepas ke atas Bu. Apakah ada nyeri? Ke atas Tidak pegang. ada dok. Kemudian ke bawah. Kemudian untuk rangsang bahunya. Bahunya itu bisa kita nilai seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian ke atas, ke bawah, kemudian ke atas, ke bawah, begini, begini. Tidak ada nyeri Bu? Tidak ada dok.
Nah, itu merupakan rangsangan dari motoriknya Ibu. Dari rangsangan motorik yang kita lakukan tadi, rangsangannya terimpus dengan baik, Ibu bisa merasakannya rangsangannya. Nah, itu merupakan hasil dari rangsang motoriknya. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan refleks patologis dan fisiologis. Untuk refleks patologis dan fisiologis untuk melihat rangsangan lagi apakah berjalan dengan baik impuls sarafnya. Pertama-tama kita melakukan rangsangan pada pipinya Ibu. Ibu bisa begini Bu, tangannya. Saya akan melakukan rangsang. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu Ibu bisa begini. Saya ketuk ya Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu sebelahnya lagi Bu, seperti ini. Kemudian begini. Kemudian selanjutnya kita rangsang brachioradialisnya, yaitu pada pergelangan tangannya. Kemudian sebelahnya lagi Bu. Kemudian kita refleks pada patelanya. Ibu tenang Niki, saya lakukan perangsang-rangsang patologisnya. Kemudian Achillesnya. Baik, pemeriksaan rangsang motoriknya normal. Rangsangan fisiologisnya Ibu, mohon maaf ya. Rangsang fisiologisnya normal. Alhamdulillah pemeriksaan telah selesai Bu, dan hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan pemeriksaannya hasilnya normal. Dari pemeriksaan gait dan pemeriksaan vertebra serta rangsangannya normal, dimana untuk pemeriksaan gait-nya, gaya berjalannya Ibu sudah mulai normal kembali, dimulai dari kepalanya, bahunya simetris, pergerakan tangannya serta mengayun dari kaki kanan ke kaki kiri. Kemudian tangannya juga sudah mengayun dan postur tangannya sudah baik pada saat melangkah. Kemudian kemudian hasil pemeriksaan dari vertebranya. Dari hasil pemeriksaan vertebra yang tadi Bu, saya mendapatkan hasil yang normal, di mana tidak ada kelainan bentuk dari tulang vertebranya Ibu. Serta rangsangan fisiologis serta rangsangan patologisnya sudah normal, dapat terangsang dengan baik. Alhamdulillah pemeriksaan sudah berjalan dengan baik. Ada yang Ibu ingin tanyakan lagi? Sudah cukup Dok. Terima kasih Bu. Sama-sama Dok, makasih. Ya, alhamdulillah pemeriksaan telah selesai dan pasien telah pulang. Kemudian kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.